Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Belasan warga di Jonggon, Kutai Kartanegara jadi korban penganiayaan oknum Brimob. Satpol PP Samarinda masih terus bergerak. Sasarannya kali ini adalah pedagang kaki lima dan bangunan bekas Bandara Temindung. Dinilai berhasil menghimpun usaha kecil Koperasi Merah Putih di Selumit Tarakan, jadi percontohan di Provinsi Kalimantan Utara. Penjual balon keliling yang menggunakan sepeda ini terpaksa diangkut oleh petugas Satpol PP Samarinda Selasa siang. Ini dilakukan lantaran penjual tersebut kedapatan berjualan di trotoar Jalan Es Parman, Samarinda Ulu. Selain itu, petugas juga menyita payung milik penjual kopi keliling yang berjualan di tepi jalan. Kepala Satpol PP Samarinda menyebut penertiban semacam ini sejatinya rutin dilakukan. Namun begitu mereka masih terus mendapatkan temuan. Untuk memberi efek jera, petugas menyita tempat jualannya, termasuk poster dan spanduk yang dipasang di tempat terlarang. Selain itu, petugas juga menyasar bangunan di eks Bandara Temindung. Lokasi tersebut disasar karena bangunan tersebut pernah dihuni 4 keluarga. Rutin patroli monitoring terhadap pelanggar-pelanggar perda, di mana kami juga tidak membedakan. Kali ini mungkin sepeda balon aja enggak. Pada saat rute yang kami lalui ada pelanggar, kami akan tertibkan. Tadi ada kami tertibkan itu sepeda-sepeda balon yang sudah kesekian kali. Itu juga luar biasa, kami bekejar-kejaran terus. Tadi kami tertibkan. Terus ada juga kopi ya tadi. Kopi keliling, bahasanya keliling, tetapi tadi mangkal, sehingga kami juga kasih teguran dulu dan kami angkut juga payungnya supaya nanti diambil lagi di Satpol PP, tapi tentunya melalui mekanisme yang ada di Satpol PP. Untuk bisa mengambil sitaan ini ada sejumlah aturan yang dihadapi. Ada yang harus melalui sidang pengadilan dan ada juga yang hanya membuat pernyataan tertulis. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Juru parkir atau jukir yang beroperasi di kawasan MT Haryono Balikpapan Selatan ini ditertibkan oleh petugas Dinas Perhubungan Selasa siang. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghentikan aktivitas para juru parkir yang tidak lagi menyetorkan dana parkir kepada Dinas Perhubungan. Jukir yang kedapatan tidak menyetorkan pendapatannya ke Dishub akan diberi sanksi berupa penonaktifan sebagai anggota, pencabutan kartu tanda anggota atau KTA parkir, dan pengembalian rompi parkir. Semua sitaan itu akan dikembalikan kepada juru parkir jika sudah menjalani sidang tipiring dan menunaikan kewajibannya. Yang target tipiring kita adalah jukir binaan yang lambat setor atau yang tidak setor kepada kita, sehingga tindakan yang kita lakukan adalah pengambilan KTA, kemudian rompinya juga yang sudah kita berikan kita tarik kembali sampai mereka mengikuti sidang, baru nanti mereka akan kita aktifkan lagi apabila mereka sudah mengikuti sidang tipiringnya. Kedepannya nanti juga juru parkir liar ini juga akan menerapkan sistem pembayaran non tunai. Dan kita kaji bagaimana potensinya, kemudian bagaimana juga terkait dengan orang-orangnya. Selain juru parkir resmi, razia itu pun menyasar pada juru parkir liar. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan Balikpapan bebas dari juru parkir liar.
Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah anggota Komisi 3 DPRD Samarinda bersama Kepala Dinas Damkar mendatangi pusat perbelanjaan Big Mall Selasa sore. Tujuan mereka yakni untuk melihat kondisi dari dekat pusat perbelanjaan tersebut pasca kebakaran yang terjadi pada 3 Juni dan 17 Juli 2025. Pihak Disdamkar menyatakan tujuan para wakil rakyat ini yakni untuk memastikan kesiapan keamanan Big Mall saat dioperasikan. Itu dilakukan karena para anggota dewan tidak menghendaki kejadian serupa terjadi untuk yang ketiga kali. Damkar bersama anggota dewan dari Komisi 3 langsung meluncur ke Big Mall untuk melihat situasi pasca 2 kali kebakaran. Ya, pada intinya tadi pertemuan anggota dewan memastikan sampai sejauh apa keamanan nanti untuk beroperasi kembali Big Mall sini. Jangan sampai terjadi lagi yang 3 kali, baik itu kelistrikannya maupun alat proteksi kebakarannya. Terkait pengoperasian sebagian tenan di dalam Big Mall, pihak Damkar mengaku tidak memiliki wewenang untuk melarang. Namun begitu, Damkar yakin pengoperasian ini diketahui oleh instansi terkait. Kami dari Damkar kan tidak memastikan karena membuka itu lain ranah kami kan. Namun dari pihak Big Mall sudah berkoordinasi dengan PUPR untuk memastikan apakah struktur bangunan bisa keamanan struktur bangunan apakah aman gitu loh. Ya artinya untuk membuka ini dari pihak manajemen yang lebih jelas bisa menjelaskan. Dari 2 kejadian kebakaran di Big Mall ini, pihak Damkar hanya menyarankan agar pusat perbelanjaan itu meningkatkan proteksi kebakaran. Selain itu, pihak Big Mall juga diharuskan menyiapkan personel khusus untuk penanganan kebakaran. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.